Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Harmoni, senang sekali berjumpa dengan Anda semua di acara event kita. Dan kali ini event kita berhubungan dengan satu dunia yang sangat indah, satu dunia yang sangat dirindukan. Itu sama seperti Sobat Harmoni, kalau di pemeluk agama itu misalnya orang Islam saban tahun akan merindukan kampung halaman, merindukan ingin ketemu ayah dan ibunya dan teman-temannya. Atau di dunia barat ada namanya itu Thanksgiving Day. Eh, ketika jalan belum begitu memadai, biasanya event-event seperti itu akan membuat jalan itu dipenuhi dengan kendaraan. Jadi baik di dunia barat ataupun di dunia Indonesia akan macet Sobat Harmoni. Itu karena apa? Karena ada rasa kangen. Nah, kali ini dunia kangen-kangenan, dunia memori itu akan dilakoni oleh teman-teman dari para alumnus ini ya, SMA BPI 2 Bandung angkatan 92 dan sudah hadir. Saya akan panggil dan sebut Kang Irfan Nurfandis. Ya, selamat sore. Selamat sore. Kang Irfan, ini banyak sekali yang dibawa, silahkan diperkenalkan Oh iya. satu demi satu. Ini rekan satu SMA dulu, namanya Kang Anton Christian. Iya, Kang Atas Christian. Sebelah ada Tintin Andriantin Ya. sama RH Dewi. Ya, nanti atau disebut kerennya Iren. Iren, ya. Tintin mengingatkan kita pada toko komik, Betul? ya kan? Tintin dan Rintintin. Kalau Kang Irfan selaku apa di sini? Mungkin sebetulnya ketua tidak bisa datang karena ada sesuatu hal. Mungkin posisi saya di ini sebagai wakil ketua dan diminta sama rekan-rekan untuk menggantikan posisi ketua dulu. Iya. Ya. Ketuanya siapa? Kang Panca, Kang Panca. Terus Kang Anton, Kang Anton selaku Saya sebagai anggota dari sebagai anggota ya, ya. Pak. Kalau Tintin Iya. Andriantin, Saya sebagai bendahara ya. iya bendahara ya. Kemudian RH Dewi Meranti atau lebih akrab panggil Iren selaku Saya sekretaris. sekretaris. Iya. Ya. Kalau Tintin Adriantin jelas Sunda ya. Sunda Pak. Karena ada pengulangan pada nama ya. Betul. Iya. Tintin Adriantin. Cecep Gorbachev. Ya. Terus? Suragan. Nah, saya mau tahu ini event untuk pertama kali atau gimana, Kang Irfan? Ya, sebetulnya untuk SMA BPI 2 di angkatan 92 ini kita untuk pertama kalinya. Tapi sebelum-belumnya memang untuk reuni SMA BPI itu dari angkatan 89 sampai dengan tahun 2000 sekian pun kita sudah pernah. Antara BPI 1 dulu kan ada BPI 1, BPI 2, BPI 3. Iya. Nah, itu disatukan pernah. Cuman untuk yang angkatan 92 khususnya kami ini dan rekan-rekan ini baru pertama kali setelah 31 tahun. Gitu. Karena kita juga mencari informasi dulu teman-teman itu kan alamatnya di mana, apakah masih ada juga, dan kita juga mengadakan reuni ini untuk mengenang teman-teman mungkin yang sudah tidak ada. Karena kan kenang-kenangan yang paling indah itu masa SMA, berarti sesudah kuliah udah nggak indah lagi. Masa SMA yang paling indah adalah kan lagunya juga ada. Yang mana? Kok masalah lagu apa ya, saya lupa juga. Nostalgia SMA kita kan. Iren ini mah kadang-kadang hanya hafal nama Ya. grupnya, tapi pasti tanya detail lagu payah. Cuman kalau ditanya mantan insya Allah saya apa. Itu super memorable ya. Tapi di sini harus ada yang mengingatkan ya. Nah itu makanya kan kita kumpulin rekan-rekan, tidak semua rekan kan kita punya kontak ya. Iya. Kebetulan kita pas itu ada grup lagi, grup kelas, kemudian penyebar jadi grup angkatan 92. Cari lagi, akhirnya terkumpul, ya udah kita fix nanti hari Sabtu tanggal 22 acaranya di Cafe Laneo, Jalan Jawa. Jalan Jawa. Iya.
Tadi di pembukaan saya pengen satu-satu sih, saya pengen satu-satu. Ini udah sekian lama nggak ketemu. Tadi saya bilang, saya hampir menyamakannya dengan momen Idul Fitri sama Thanksgiving Day ya, atau umat yang lain mungkin kayak perayaan Natal. Pasti ada sesuatu. Saya pengen tahu dari teman-teman masing-masing apa sih makna ngadain acara seperti ini setelah sekian lama nggak berjumpa. Nah, Coba sekretaris saya yang jawab ya. sekretaris dulu. Langsung tembak sekretaris ya. Alhamdulillah sih sebetulnya makna buat Ireng pribadi, kita kan udah lama banget nggak ketemu gitu ya. Saya juga pengennya ada silaturahim itu tidak hanya di reuni ini saja, tapi memang ada berkesinambungan dan berkelanjutan nantinya. Kita kangen juga betul, seperti Kang Irfan tadi sampaikan, kangen betul, kangen. Ingat mantan, saya nggak punya mantan, hanya Ya, Kang Irfan mungkin yang saya punya bisa menduga mantan. dia ada agenda pengakuan, penyesalan dan sebagainya. Iya mungkin. Permohonan maaf. Iya harusnya begitu. Mungkin saya nggak tahu Nanti ya. kita bikin games itu ya Kang Irfan. Atau sama Kang Anton juga, masya Allah kita disupport banget Kang Anton, karena Kang Anton yang ada di Raneo ya. Nah, masya Allah, alhamdulillah kita disupport juga ya. Intinya kita tidak hanya bertemu untuk di reuni saat nanti tanggal 22 Juli 2023, tapi memang kita ada kesinambungan nantinya. Banyak kan teman-teman kita yang masya Allah ya, sebetulnya ini seperti Ibu Bendahara ini, wah produknya banyak. Nah, Iya, kita punya UMKM yang mudah-mudahan dengan adanya reuni ini semua ke branding, semua ke up gitu ya. aku bilangin ya, Harmoni Niaga punya platform Harmoni Niaga. Oh, masya Allah. Boleh dong kita masuk ya? Masuk aja Kang nanti. Irfan punya, Kang Anton, Kang Anton Masuk belum. aja. Nanti kita Masya Allah, alhamdulillah. promoin. Kita Oh, akan masya Allah. produk di sini. Alhamdulillah, Sekalian betul. ya. Teh Tintin, ayo kita siapkan produk-produk. Ayo Kang Irfan. Tinggal hubungi number Umi Rina. Oh siap Umi, iya kesayangan, masya Allah, alhamdulillah nuhun pisan. Jadi ini nyambung ya. Jadi Nyambung sebetulnya. ada yang memorable ya Pak Kang Irfan ya. Iya. Tapi juga ada yang untuk kini dan kedepannya ini untuk UMKM kita, untuk usaha kita. Betul. Jadi kita kan kadang-kadang seseorang, kalau kita ruang lingkupnya segitu aja kan mungkin gak akan maju kan. Cuman kalau kita flashback ke belakang pun bukan untuk mengingat yang jelek-jelek. Iya. Tapi kita lihat, oh ini dulu, ini rekan-rekan dulu bareng-bareng. Andaikan mereka sudah punya usaha, ternyata nyambung sama usaha saya sekarang. Kan bisa langsung nyambung juga. Intinya memang silaturahmi lah. Silaturahmi. Karena silaturahmi itu kan memperpanjang umur, menggugurkan dosa juga. Nah, Itu. Yang penting kan kita silaturahmi, semua kumpul kembali, cerita yang lama diulang kembali dengan pembicaraan apa-apa, kedepannya bisa nyambung. bisa nyambung. Gitu. Kalau sekarang tadi Iren, kalau Tintin gimana nih? Saya pengen tahu. Gimana ya? Sebenarnya sama aja gitu Sama ya. ya. Kalau misalkan emang silaturahmi juga kita ngumpulin dari udah berapa lama ya? Yang awalnya kita nggak nyambung tuh dari panca gitu kan, secara mendadak kayak gitu ketuanya, ayo kita gabung gitu kan. Kita juga tidak tahu bakalan seperti ini gitu kan, bakalan jadi reuni gitu kan, tercapai seperti itu ya alhamdulillah gitu kan. Kita yang udah berapa puluh tahun nggak ketemu gitu, alhamdulillah bisa ketemu gitu kan. Ya istilahnya apa ya, yang jauh atau ini bisa lebih deket gitu kekeluargaannya gitu. Mudah-mudahan kedepannya juga semakin lebih jadi apa ya, silaturahminya bukan sampai di sini aja gitu. Mudah-mudahan ada acara yang lain yang lebih dekat lagi gitu. Seperti itu. Terus ya, Iya. bersinambung ya. Insya Allah. Kang Anton nih, apa nih Kang Anton? Apakah akan membuat pengakuan dosa juga terhadap para mantan seperti Kang Irfan? Enggak ya? Alhamdulillah belum punya juga dulu. Saya yang paling kaku Oh, gitu. Ngaku juga akhirnya ya. Gimana Kang Anton? Apa sih maknanya bagi Kang Anton setelah sekian lama nggak berjumpa sama teman-teman? Alhamdulillah kebetulan pada waktu itu juga saya juga merasa kaget dengan istilahnya tempat untuk reuni tersebut di tempat kerja saya Pak. Di Nah Raneo itu ya, Cafe, Pak. kadang-kadang sulit menjelaskan ya. Betul. Yang akhirnya ya udah kita bareng-bareng juga, kebetulan juga kita udah lama ya, kita kembali lagi ke silaturahmi lagi Pak. Gitu. Ya untuk kedepannya mudah-mudahan bisa di tempat kita lagi untuk membuat acara yang lain gitu Pak. Gitu.
sambil promosi dikit Pak. Iya. Apa nama tempatnya itu? Laneo Cafe Pak, di Jalan Jawa nomor 4648. Itu bukan hanya teman Anda, aneh juga ya. Itu teman kita juga, Kang Rudi. Iya. Kebetulan itu owner saya Pak. Aduh, Teh Laura, ada Kang Hendy di sana. Ini susah ngejelasinnya Pak ya. Ternyata Nyambung jadinya. jadi bukan hanya BPI 2 nih. Saya sendiri dari Pulau Bangka ini. SMA 1 ya. Bisa ketemu sama teman-teman dari SMA BP 2 angkatan 92. Rudi agak SMA mana itu ya? Nanya kan? Saya lupa tuh. Ini Anda bawahan yang durhaka. Tidak tahu owner. Nah, kalau nanti selain tadi Bapak cerita ada beda-beda tuh Pak, yang BPI 1, BP 2. Berarti ini hanya terbatas reunian SMA BPI 2 aja. Ya, untuk sementara ini kita hanya mengumpulkan untuk angkatan 92 di BPI 2 dulu. Karena seperti yang saya bilang tadi, untuk dari BPI 1, 2, dan 3 itu pernah ada reunian gabungan. Kalau nggak salah dari angkatan 89, 90 ya? 89 sampai tahun 2000. Itu kan berarti tanggal 11 tahun angkatan. Nah, cuman memang saya di situ nggak bisa hadir, saya masih di luar pulau. Sama Bang Anda masih di luar pulau, ya mungkin sekarang ini pas teman-teman konteks saya, ya udah kita gaspol dah. Siapa yang berani cerita menggambarkan? Ini kan udah 2023 ya, mungkin sekali waktu pernah lewat di lingkungan yang Anda sekolah. Bedanya BPI yang dulu, yang kalian, dengan yang sekarang apa? Saya ingin tahu nih, buat sekedar nginget-ngingetin. Siapa yang mau cerita? Saya bersedia. Ayo, coba. Dari sisi apa nih? Dari Dari kan kunjungan ke sana. kita, oh ya, bulan Ramadan tahun ini itu kalau tidak salah memang ada reuni semua angkatan. Oh. Itu di sana ada acara 2 hari. Semua angkatan ngumpul, tapi subhanallah ya, masya Allah, angkatan Ireng kayaknya sedikit banget waktu itu yang datang, tapi memang alhamdulillah bisa ketemu banyak. Kita memang seperti flashback lagi ya, flashback, waduh ini sekolah kita dulu. Terus terang nih Abi ya, kalau Ireng dulu jarang sekolah. Pengakuan. Kalau tadi Kang Irfan pengakuan kepada mantan. Mungkin kalau Ireng lebih, iya betul, mantan-mantan karena ada beberapa mungkin ya. Kalau Ireng akan pengakuan kepada guru, karena males dan memang jarang sekolah. Tapi masya Allah ya, walaupun jarang sekolah, ternyata alhamdulillah bisa ketemu. Ini kan kita beda-beda. Kalau Ireng sendiri dari fisika, Teh Tintin dari sosial, Kang Anton juga sama, dan Kang Irfan juga sama. Alhamdulillah dari bio mungkin lagi kerja, jadi pamitan izin tidak bisa hadir hari ini. Tapi masya Allah, ketika Ireng sendiri ke sekolah lagi itu memang ada perbedaan, walaupun bangunannya sama. Sama ya? Iya betul, tapi sudah ada perubahan-perubahan sedikit demi sedikit ya, itu dari ruangannya sudah ada penambahan gitu. Terus kalau seragam saya kira masih sama ya, batik kita masih punya. Itu BPI saya cukup bangga, karena apa? Dulu kalau di sekolah non muslim boleh lah ya, karena seragamnya memang beda-beda kalau non muslim. Tapi kalau di sekolah swasta nih gitu, luar negeri lah ya kita, luar negeri atau ya, dah beda gitu. Itu batik pertama yang kita pakai kayaknya BPI gitu. Sekolah swasta atau sekolah negeri hanya kayak BPI yang pakai batik itu hari Jumat ya. Kalau nggak salah dulu hari Jumat kita pakainya. Makanya sok dipoyokan itu teh ya gitu, siga pegawai negeri. Tapi alhamdulillah ternyata sekarang pegawai negerinya banyak dibutuhkan ya. Itu sih banyak perubahan-perubahan, tapi ya masya Allah alhamdulillah lebih bagus, lebih banyak lagi kelasnya. Dan memang kalau sekarang udah digabung ya, ada SMK-nya juga, ada SMP-nya juga. Ada kalau SD mungkin di Halimun ya, tapi kalau di situ rasanya kalau dulu SMA BPI 1, 2, 3 itu sekarang ada SMK-nya juga gitu. Ada menambahkan, ada nggak yang satu hal yang berbeda gitu ya antara dulu dan sekarang? Nah, coba Kang Irfan. Kenangannya terlalu banyak, Bing. Iya. Tempat di depan sekolah ada satu kios namanya tuh Kang Kasjo. Oh, jualan apa dia? Kios jualan rokok.
So ceritain. Tapi sekarang nggak ada lagi. Tapi itu kios dari BPI 1 kan itu pagi-pagi. Ya. BPI 2 dan 3 itu sekolahnya siang. Itu dari pagi sampai sore kita pulang, kios itu buka. Dan paling laku sama anak-anak. Cuman sekarang memang perbedaannya di pinggir jalan sudah banyaknya kafe. Kafe ya. Kalau dulu kan masih rumah. Dan depan sekolah tuh pasti jajarannya parkirnya mobil. Dulu kan paling terkenalnya kan orang BPI katanya kaya-kaya, bawa mobil, parkir motor pun ada. Dulu di sebelah gereja itu. Cuman sekarang memang sudah jadi kafe-kafe, memang perubahannya itu. Sampai sekarang kan image BPI masih elit kan? Insya Allah gitu. Cuman ya Gimana? sekalian marketing juga nih kayaknya nih. Untuk BPI biar rame lagi. Sebagai tanda balas budi terhadap sekolah. Ya bukan ini, cuma lah semua sekolah pasti baik. Nah, Intinya kan begitu, cuman ya tinggal kembali ke pendidikan. Sebetulnya pendidikan sekarang ini kan yang penting di rumah. Jadi kalau di sekolah itu hanya berarti pengetahuan. dia nggak salah ya bolos kemarin. Betul, kalau dulu memang Tidak bandelnya. memandang COVID ya, pandemik dia tetap. Kebetulan bolos. dulu saya ketua kelasnya, Bi. Oh, jadi apa? Ya, karena dia masuk cuma 3 bulan, saya 2 bulan. Ini ketua kelas diturutin ya sama bawahannya. Oh gitu ya. Cuma memang perbedaannya gitu aja lah. Atau pohon-pohon yang di tengah depan sekolah sudah tidak ada, itulah. Sekarang dulu kan kalau bubaran sekolah paling males orang lewat BPI karena masuk keluar pas siang itu kan jam 12 sudah masuk keluar. Itu sih. Kenangannya macet, dalam Burangrangnya macet aja. Kang Anton punya catatan nggak antara dulu dengan sekarang? Coba nih sekedar ngingetin nih. Apa ya coba? Ada yang sekarang udah nggak ada lagi, mungkin di lingkungan apa coba? Kalau warung-warungnya ada yang Tukang bala-bala ada. coba ingat-ingat. Tukang dagang ya, yang di apa? Depan kantin. Yang di kantin mungkin ya, udah berubah. Berubah. Paling yang berubah banget tuh yang namanya SMA dulu sekarang jadi SMU. Oh, Ya, itu yang berubah banget ya Pak ya. Mungkin itu. ganti menteri, ganti Nah, gitu ya. itu. Jadi kesannya tuh dulu SMA nggak ada, sekarang SMU. Terus kalau yang dunia jatuh cinta ya Pak ya, dunia romansa gitu kan, kalau nulis tuh dihayati gitu ya. Sekarang mah beda Pak. Yang bikin surat cintanya ChatGPT tau. Betul. Terus kesannya instan ya. Mau berbagi ini Playboy Cap ini. Playboy. Kalau dulu kan kita belum ada HP. Bi. Iya, Dulu ada HP, cuma masih mahal lah. Itu orang tertentu masih pakai. Dulu masih zaman pager, Bi. Ingat gak? Zaman itu kalau nulis surat cintanya wangi nggak? Ya. Zaman saya sih wangi sih. Ada yang pakai parfum, ada sih. Nggak perlu dijual surat. Betul, jadi gini dulu kan ada satu teman nih, cerita dulu. Ada satu teman dia tukang buat puisi. Wis. Jadi memang dia selalu di satu kelas tuh, cewek gue lagi marah nih, buatin dong. Biasa, jadi buku tuh bukan untuk tulis pelajaran. Disobekin sedikit kotak itu buat kata-kata mutiara. Zaman dulu kan begitu, Bi. Kalau dulu kan tulis lempar. Zaman dulu kan begitu. Iya, benar. Nggak ada kayak sekarang gitu loh. Zaman tulis lempar. Kalau sekarang kan banyak di screenshot, banyak WA bisa ketahuan sama orang. Dulu kan nggak bisa lempar, katanya sampah ambil. Kan gitu. Ya kenangannya masa SMA tuh sebetulnya ya paling indah makanya dah. Aku pengen berbagi dulu deh yang ini deh, yang terserah yang konyol-konyol dari kalian apa sih? Ingat gak? Dari Kang ini deh apa nih? Masih ingat ya? Silakan apa tuh coba? Yang konyol mungkin ada satu kenangan buat saya, ada seseorang teman yang tiap hari Tiap hari dia selalu terlambat masuk sekolah Pak. Dan tiap hari dia membawa hanya satu buku. wis hebat. Dan itu pun semua pelajaran ada di situ. Ada di situ. Besoknya dia berubah lagi bukunya, baru lagi. Jadi kalau ditanya PR, ketinggalan bukunya. Itu kenangan yang buat saya tidak terlupakan, seseorang yang, mantap banget. Iya. Siapa? Namanya Sofian Pak. Sofia. Sofian. Gitu. Dan satu lagi,
Dia nggak, kenapa Sofian itu? Mungkin udah karakter orangnya seperti itu ya Pak ya. Iya. Dan satu lagi, pas berangkat sekolah dia nggak pernah mandi Pak. Oh. Iya. Sampai kucel. Tapi kelihatan mandi nggak? Justru itu nggak kelihatan. Gagal banget. Gagal banget. Tapi Orang ya nggak biasa. mandi tapi kelihatan mandi itu baru hebat. Ini malah lebih kelihatan ya nggak mandi. Dan alhamdulillah sekarang beliau sukses ya, sukses di Apa karena dingin waktu itu jadi males mandi? Bandung kan tahun-tahun segitu dingin banget, Pak. Bener nggak, Pak Kang Irfan? betul. Saya aja warga pendatang perantau ke sini pertama kali menyentuh air di bak mandi itu nggak sanggup, ini kayak air es bagi saya. betul. Jadi begitu ya, nggak mandi ya. Ya, gitu Hebat, pengalaman saya, ya. Pak. Tapi alhamdulillah beliau sekarang di pemerintahan. Dia sekarang Udah rajin mandi ya. rajin mungkinnya banyak sekarang juga. itu kenangan banget. Coba sekarang Tintin nih, apa yang konyol-konyol. Kalau saya pernah ya, kita itu pernah di waktu SMA itu ya. Waktu itu pertandingan Mike Tyson. Waduh, di sana di Pulau Bangka itu sudah tersohor tuh Mike Tyson. Di jam sekolah lagi. Jadi akhirnya sepakat dengan ketua kelas untuk bolos bareng-bareng. Nah, jadi karena kita nggak bisa nonton kalau kita masih sekolah. Jadi ya dapat hukumannya juga. Semuanya dapat gitu. Kalau Tintin apa Tintin? Ya apa ya? Ayo, Kalau misalkan saya emang tahu. pas lagi belajar ya, pura-pura ke Bintalis kayak gitu, pada tidur di Bintalis. Bintang itu kan bimbingan mental ya. Iya, mental Islam. Oh. Tempat sholat. Oh, tempat Jadi sholat, di ya. musola pada Oh, pada gitu. tidur kayak gitu. Oh, jadi kayak itu ya, hotel gitu ya. Iren apa Iren yang ingin berbagi hal-hal yang masih ingat? Kalau dulu ini karena jarang sekolah kan ya. Ketika sekolah itu kita sekelas demo ceritanya. Wih, sudah Demo ya. kelas Ireng aja khusus. Jadi itu ada ketua OSIS yang dilengsarkan gara-gara demo. Iya betul. Itu ketua OSIS ada di kelas Ireng kan dulu. Nah itu kita demo kalau nggak salah masalah batik, pakaian batik ini gitu kan. Kayaknya apa ya? Kalau dulu memang agak risih ya. Walaupun sebenarnya ketika akhirnya kita bangga juga gitu ya, kita BPI loh yang pertama pakai batik gitu ya. Kalau dulu kita agak risih karena itu tadi tidak umum ya gitu. Nah itu kita demo untuk tidak pakai batik hari Jumat, tapi akhirnya kita diskor selama seminggu gantian tidak boleh sekolah. Boleh sekolah kalau orang tuanya ke sekolah, itu boleh. Makanya surat pernyataan juga kalau kita itu ya jangan tidak bandel lagi, akan ikuti aturan peraturan sekolah gitu kan. Itu sebenarnya kita pernah demo, jadi sekelas udahlah ngapain pakai batik gitu. Ih beneran Abi, fisika itu cuman sekelas tapi udah mah di ujung kelasnya. Ini sih anak sosial mah banyak ya, ada kadang kita asa dirempuk gitu ya. Iya, sosial kita sebenarnya tidak banyak juga ya Kang Teh. Maksudnya gini, sosial itu ada 3 kelas, biologi ada 2 kelas, dan fisika cuma 1. Dan memang agak sedikit, jumlahnya cuma 35 orang kalau nggak salah dulu itu 35 itu pun ada penambahan dari murid baru. Kalau sebelumnya sih nggak nyampe 35, itu kelas 2, kelas 3 baru ada penambahan murid baru 5 orang. Cuman itu paling berkesan itu aja. Ketika pas masuk sekolah, disuruh demo gitu kan, bingung Ireng juga. So iya Tea gitu ya udahlah yuk ikut-ikutan Teanya. Pada masanya itu kan ya udah oke, nggak ngerti juga resikonya bakalan dipanggil, terus aduh orang tua mesti ke sekolah juga. Tapi alhamdulillah pada saat itu Ireng orang tuanya memang tidak di Bandung, sedang dinas di luar Bandung gitu. Jadi ya biasanya reason alasan Teh, Pak gimana saya kalau mau sekolah orang tua saya nggak di sini, jauh. Memang betul kenyataannya jauh, ya udah ini dispensasi. Kalau yang lain ya alhamdulillah orang tua anak kenalan gitu sama guru-guru jadi tahu. Itu sih sebenarnya. Itulah realitas ini ya Kang Irfan. Memang manusia itu ya punya, pada saat remaja itu kita belajar tentang, baru sekarang ya ada sisi kekurangan kita, ada juga sisi kelebihan. Saya masih ingat juga bahwa saya pribadi ya pernah berantem gitu ya
ngebela teman yang mau ditusuk, mohon maaf ini ya, saya mesti kena akibatnya. Padahal niat saya sih ingin ngebela teman, tapi saya dianggap sebagai pihak kerok gitu. Padahal ingin ngebela teman yang ingin ditusuk ya. Sisi yang lain, saya pribadi ya bisa jadi juara vokal grup gitu ya, punya grup band sendiri dan sebagainya. Jadi dua sisi keburukan dan kebaikan itu real betul gitu ya, kita rasakan di selama SMA itu. Nah, kalau menurut Kang Irfan nih sebetulnya setelah sekian lama ini ya menghirup udara dan sudah Ya, setelah menghirup udara. berjalan, nah memandang kehidupan kita itu seperti apa sekarang, pasti beda antara dulu dengan sekarang. Oh, jauh sekali. Nah, Jauh sekali. coba gimana? Kalau zaman dulu senakal-nakalnya kita masih takut sama guru, Bi. Nah, Betul. masih takut sama guru. Masih takut sama guru. Tapi kalau zaman-zaman sekarang ya maaf-maaf aja. Kita lihat realitanya, anak-anak sudah berani mukulin guru, kan itu. Contohnya seperti itu. Dan memang kebetulan kan Berarti ada problem di apa ya, rasa respect ya ya, terhadap guru. jadi makanya memang dan kalau dulu kan memang istilahnya kalau misalkan guru marahin muridnya tuh, orang tua tuh senang. Berarti kan tegas. Istilahnya kan gitu. Tapi kalau sekarang kan anaknya dimarahin sama guru, orang tuanya balik marahin guru. Nah itu ya. Banyak terjadi gitu soalnya. Karena rekan saya juga banyak seorang guru. Mereka begitu. Memang seperti Habib awal tadi bilang itu, metode Kementerian Pendidikan kan setiap ganti menteri ganti lagi. Makanya sekarang sebetulnya sekolah enak, pelajaran sedikit, Bi. Iya betul, sudah dikurangin. Dulu kita berapa, Bi? Ada sejarah, ada sosiologi, kan banyak itulah. Masih apa enggak kan? Ya? Enggak hafal lagi. Nggak hafal. Dan enggak digunakan kan? Sekarang udah soalnya kan pelajaran sudah tidak ada. Iya benar. Malah kan gitu kan, soalnya sering lihat TV juga dan itu kan tidak hafal Pancasila. Kan begitu. Dulu kan kita harus hafal Undang-Undang 45 di buku Menteri kecil. hafal kan kita zaman dulu ya. Wah iya, sekarang di sekolah-sekolah saya lihat udah nggak ada gambar menteri padahal. Modelin ini. Nah itulah. Benar kan? Betul, karena kan sudah sekarang zamannya sudah zaman milenial ya. Iya. Kita juga mau nggak mau harus begitu ke zamannya juga. Kita nggak bisa nolak, nggak bisa apa, cuman ya tetap ke adab dan etika itu kan kita. Makanya saya bilang tadi di sekolah sekarang pengetahuan mereka belajar, tapi untuk etika moral semua di rumah. Itu karena saya juga punya anak sekarang udah mulai masuk udah SMA nih. Karena kan kalau dari SD ke SMP itu mereka baru istilahnya puber. Tapi kalau sudah masuk ke SMA, dia mulai perkembangan. Pergaulan sudah berbeda. SMP masih bisa antar jemput. SMA gengsi sudah beda. Tidak mau. Nah itulah. Memang sekarang zamannya udah zaman milenial. Yang orang tidak tahu pun bisa tahu di media sosial. Itulah. Oke. Nah, mungkin di bagian akhir silakan untuk informasi nih, masing-masing silakan apa yang perlu diinformasikan buat teman-teman yang akan ikutan di reuni SMA BPI 2 angkatan 92. Silakan. Termasuk dari bendahara segala macam, terus kalau apa daftarnya seperti apa. Mungkin kalau untuk pendaftaran sudah tutup untuk reuni angkatan 92 ini di BPI 2. Oke. Cuma kita gini aja ke rekan-rekan, andaikan yang melihat atau mendengar di acara ini hari ini sore ini, tidak usah malu-malu, tidak usah ragu-ragu. Kita di sini reuni angkatan, bukan reuni keseluruhan, tapi angkatan kita saja di BPI 2 tahun 92. Ya mungkin ada beberapa guru yang insya Allah juga Abi datang. Jadi tidak usah malu dengan keadaan atau apa-apa, kita tidak melihat ke situ. Tapi kita di sini kita coba berbagi cerita, flashback ke belakang waktu itu kita senangnya seperti apa, terus kita berantem sama Konyolnya teman. seperti apa? Nah. Konyolnya. Lagi masa-masa gilanya seperti apa. Nah itulah, pokoknya jangan malu-malu. Tetap kami tunggu di Jalan Jawa 4648 di Cafe Laneo. Gitu aja. Masih udah ada cukup? Tambahan buat Silakan sekretaris. tambahan. Ini kadang-kadang wakil ketua suka lupa. Iya. Dibantuin juga, Bi. Jadi teman-teman, sekali lagi
untuk reuni angkatan 92 ini khususnya untuk SMA BPI 2 kelas siang loh Abi ya, karena BPI itu ada pagi dan siang. Nah gitu itu kelas siang, makanya kalau tadi nggak mandi itu wajar. Ada teman kita nggak mandi wajar gitu. Jago banget ya bikin alasan. Pembenar ya. Nah itu Biasa. pembenaran. Tapi jagoan gitu mah satu buku udah lulus semua loh Bi. Satu buku dikelek teh gitu ya, atau nggak di ini ya yang dilipat dimasukin ke saku celana tuh kalau cowok ya gitu. Ya untuk teman-teman semua yang khususnya untuk SMA BPI 2 Angkatan 92, silakan hadir, silakan datang. Jangan lagi mikir, oh ini biayanya ya harus bayar sekian. Enggak, insya Allah sudah kita handle, kita cover. Karena sifatnya silaturahmi, boleh datang langsung ke Laneo Cafe, Jalan Jawa nomor 46 sampai 48. Harinya hari apa? Hari Sabtu. Tanggal berapa coba? 22 Juli 2023. Insya Allah acaranya akan dimulai dari pukul 2 siang hingga 6 sore. Mudah-mudahan kita diberikan Allah umur, bisa bersilaturahim, diberikan kesehatan juga sehingga semua bisa ketemu di acara reuni BPI 2 khususnya Angkatan 92. Kita bisa apa ya di sana nanti kalau hadir ya? Bisa nyanyi-nyanyi atau gimana? Itu nanti ada banyak. Sedikit lah. Ada Bocoran. games juga ada. Ada games, Ada door prize. Ya. Boleh gamesnya apa? Pokoknya kita senang-senang aja lah. Jangan mikir yang susah-susah ya. Betul. Hidup udah susah jangan ditambah susah. Kita mau silaturahmi nih. Mau senang-senang, Yang mau nggak tukar susah cerita. kan Irfan. Iya, ini Membuat fungsinya. pengakuan itu Betul. mudah. Nanti kita ada pengakuan dosa salah satunya dari Kang Irfan. Atau mungkin dari mantan ketua OSIS kelas Ireng mungkin ya, yang dulu dilengserkan. Aduh, Masya Allah Oh, itu gitu. ya, iya. Tapi Masya Allah itu kenangan banget ya. Oh iya dulu kelas sosial malah ya. Akang tahu nggak kalau SMA BPI ini sering berantem sama SMA sebelah? Oh. Nah itu Kang Anton lebih tahu kayaknya. Kang Anton buka sedikit deh itu. Kalau kita pengen libur kayaknya kita callingan sama SMA sebelah ya. Tapi jangan dilanjutin nanti ya. Kalau dulu mungkin jadi sinetron ya, Jadi Pak. sinetron, Kayak gini ya, ya. sinetron kita mau istilahnya dalam tanda kutip mabal nih Pak, Oh. mau sekolah. Kita callingan dengan SMA tetangga yang akhirnya sebetulnya SMA tetangga dan kita satu angkatan tuh kebetulan kenal Pak. Teman-teman SMP, kebanyakan teman SMP kenal. Jadi kalau misalkan itu, lu nyerang ya ke sekolah gua, jadi kita libur. Oke. Nah, itu entar di bulan berikutnya mungkin kebalikannya Pak. Gitu. Itu kenangan. Jadi libur Luar biasa ya. Libur sekolah Pak. Settingannya itu loh ya. Libur jamaah jadinya. Cuman belum ada pasti saat di ini satu mungkin di angkatan saya juga wali kelas dari kelas 1 sampai kelas 3 cuman satu orang. Saya ngalamin. Oh gitu. Wali kelas saya dari kelas 1 sampai kelas 3 saya. Itu Pak Tatang. Pak Tatang. Itu tidak ganti-ganti. Sampai nelpon ke rumah, Bu, anaknya nggak masuk lagi. Ya itu mana itu. Alhamdulillah sekarang beliau masih sehat. Sabtu akan hadir Naibullah. Sobat Harmoni, demikianlah tadi kita senang juga ya bisa bersua dengan teman-teman dari SMA BPI 2 ini, dan kita berharap nanti sebagai wujud, apalagi saya kemarin juga ke kafe itu ya, tempatnya luar biasa nih Sobat Harmoni ya, cocok banget, benar ya, dapat ya. Iya, view-nya dapat semua. View-nya dapat, suasananya dapat, makanannya dapat, Sobat Harmoni. Tepat tengah-tengah lah. Tepat tengah-tengah ya, pokoknya menyenangkan deh kalau hadir, dan rugi kalau tidak hadir ya. Demikian event kita ngobrol santai jelang reuni SMA BPI 2 Bandung Angkatan 92, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Abi Iwan, kemudian Kang Irfan, lalu Kang Anton, Tintin, dan Iren undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adi, tolong
tolong kamu rapikan laporan kemarin dan siapkan di meja saya ya. Oke Tri, nanti aku siapkan. Siapkan juga data-data buat meeting nanti siang. Oke. Kerjaan banyak banget, belum yang ini, belum yang itu. Aduh. Kamu sakit kepala? Pusing? Minum obat dong. Iya nih, bingung nyari obat sakit kepala yang pas. Sakit kepala, migrain, pusing milih obat. Jangan ambil pusing. Bila sakit kepala, tuntaskan dengan Poldanmik. Poldanmik meringankan sakit kepala biasa dan sakit kepala sebelah akibat migrain. Hai, gimana? Udah kelar? Masih pusing? Tidak lagi. Untuk sakit kepala, saya tidak pernah ambil pusing. Untuk sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain, Poldanmik obatnya. Sakit kepala reda, kerjaan tuntas. Oh, Poldanmik. Pol. Poldanmik, produksi PT Sunbay Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Sobat Harmoni, jika Anda merasa sakit kepala atau sakit kepala sebelah akibat migrain, segera minum Poldanmik. Poldanmik, formula cepat redakan sakit kepala sebelah, juga efektif untuk sakit kepala biasa. Diminum sesudah makan, baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Poldanmik, Pol. Poldanmik, produksi PT Sunbay Pharma. Sobat Harmoni, jika Anda mencari kecap manis sedap, lezat, nikmat, dan aromanya mengundang selera, cocok digunakan untuk masakan Sunda, sate, batagor, dan lainnya, pilihlah kecap manis Cap Noni, produksi Kertasari, Kota Bandung. Kecap manis Cap Noni, rasanya paling dinanti. Wow, pedasnya mantap. Sobat Harmoni, cobain deh. Sambal asli Hermans, chili sauce sambal extra hot Hermans, dan tomato kecap Hermans. Tersedia dalam kemasan Regen 6 kg, dalam botol 340 ml 150 cc, dan dalam bentuk saset 10 gram. Serta melayani special order pembuatan sambal. Bila berminat, silahkan pesan sambil bawa contohnya. Dan jangan lewatkan setiap makan lengkap dengan chili sauce sambal extra hot Hermans dan tomato kecap Hermans, diproduksi oleh PT Kertasari Food. Pokoknya, mantap pedesnya. Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung. Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung. Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu. Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang. Flu, minum Ultra Flu. Flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu. Cepat hilang. Minum Ultra Flu. Reda flunya, lega rasanya. Ultra Flu, tablet obat flu. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia. Anda bingung untuk memilih air minum yang sehat dan aman untuk keluarga di rumah? Air mineral Al-Maksum solusinya. Dengan harga yang terjangkau dan kualitas yang terjamin, sudah mengantongi sertifikat halal dari MUI, SNI, ISO, dan BPOM. Tentunya jadi pilihan yang tepat untuk keluarga di rumah. Info pemesanan, hubungi customer service di 0811 227 5555. Sobat Harmoni, sudah hadir kecap manis Cap Sumpit Mas, produksi Kertasari, Bandung. Cocok digunakan untuk bakso tahu dan mie baso karena kecapnya kental dan manis. Kecap manis Cap Sumpit Mas bisa Anda dapatkan di Jalan Astana Anyar nomor 141 Kota Bandung. Telepon 022
4201240. Kecap manis cap sumpit mas, rasanya pas. Sobat Harmoni sekarang sedang flu. Kalau kena flu, gejalanya hidung bisa buntu, pilek bisa buat hidung mempet, badan meriang, demam, dan kepala jadi pusing. Apalagi saat aktivitas kita padat, apa bisa kerja? Rezeki jadi mempet juga kan? Segera minum obat flu. Jangan biarkan gejala-gejala flu bertambah parah. Gejala-gejala flu seperti bila hidung mulai gatal dan bersin-bersin, segera minum Sanaflu. Bila hidung mulai meler dan jadi buntu, cepat minum Sanaflu. Bila tenggorokan mulai terasa kering dan gatal, tetap minum Sanaflu. Bila kepala terasa mulai berat dan pusing, masih minum Sanaflu. Bila badan mulai meriang dan jadi demam, minum Sanaflu juga. Sanaflu juga diformulasikan efektif untuk atasi flu yang membandel, namun tidak menyebabkan kantuk, sehingga Sobat Harmoni bisa tetap kerja, rezeki tetap lancar. Jadi, Sobat Harmoni tidak usah ragu lagi. Kena flu, minum Sanaflu. Sobat Harmoni, telah tersedia kecap 3 telur ayam, membuat makanan jadi lebih lezat dan nikmat. Untuk Anda pecinta kuliner, ganti sekarang juga kecap Anda dengan kecap 3 telur ayam. Kecap 3 telur ayam membuat makanan jadi lebih lezat dan nikmat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aida kunna idoman nahirah. Saya Mas Rifah sebagai koordinator penerima Al-Quran Braille untuk daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan juga Kalimantan. Mengucapkan terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat untuk kami semua. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah bersama kita berikan 300 set Al-Quran Braille, kembali kita bersiap untuk membagikan 1000 set Al-Quran Braille bagi 1000 insan tunanetra Ramadan 1443 Hijriah. Insya Allah dengan Rp55.000 kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Untuk layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 022 522 8552. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice. Umi Maktum Voice membuka mata hati menghadirkan Al-Quran di dalam hati.